kita mempelajari sirah. Oleh karena itu, meskipun ya, ini nanti kita masuk ke pembahasan ikhtilaf tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtifal dalam rangka melakukan haflah merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ikhtilaf bainal ulamanya? Siapa yang asalnya melaksanakannya? Konon kata para yang tidak setuju, yang pertama melaksanakannya adalah seorang penguasa Syiah. Yang kemudian pelaksanaannya berisi berbagai macam pesta-pesta dan juga hal-hal yang menjurus kepada bid'ah yang sesat dan juga menjurus kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Fa'na'udzubillahi min dzalik. Tetapi selain riwayat bahwa yang Syiah melakukannya, maka ketika Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala mengambil alih pemerintahan Daulah Fatimiyah di Mesir yang memang berhaluan Syiah, kemudian menegakkan Daulah Ayyubiyah di Mesir, maka beliau juga melaksanakan ihtifal di Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai satu upaya untuk membangkitkan semangat jihad kaum muslimin, kaum mukminin, di mana kemudian Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam diisi dengan pembacaan Kitabul Maghazi, diisi dengan pembacaan kitab-kitab tentang kepahlawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, kalau berbicara seorang tokoh ini hot isu lagi ya, Zulkarnain El-Maduri, dengan hot isu yang biasa-biasa aja kita angkat. Penyelewengan memahami Islam ini terjadi di mana-mana. Jadi ada orang yang berpikir Salahuddin Al-Ayyubi, mereka itu menipu umat dengan sejarah palsu berkaitan dengan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir ya, yang dikatakan perintis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu tokoh Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah salah satu panglima perang ya. Panglima perang di perang salib kalau kita lihat itu. Ternyata beliau justru meniadakan maulid. Kalau kita lihat tuh pembicaraan maulid misalnya di zamannya Fatimiyun itu adalah pertama kali. Fatimiyun ini adalah kelompok sesat dari orang-orang Syiah yang menguasai Madinah, menguasai Mesir ketika itu ya. Jadi berangkatnya dari sana dulu untuk berbicara maulid itu. Fatimiyun itu siapa gitu. Orang itu sepakat semua ulama gitu bahwa cikal bakal lahirnya maulid Nabi itu Fatimiyun. Itu tadi. Bukan hanya maulid Nabi ketika itu adanya, ada maulid Hasan, maulid Husain, maulid Fatimah ya. Maksudnya Fatimah itu. Jadi ada berbagai macam maulid. Yaitu milad yang terjadi di kalangan mereka gitu. Mereka mengadakan miladnya si A, si B, si C dari kalangan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh. Yang diadakan dan dirintis oleh kelompok sesat, kelompok ya yang sudah tidak asing lagi. Mereka adalah pengepul ajaran-ajaran tahayul, ajaran-ajaran khurafat yang merebak di seluruh dunia ya dari sana itu. Dengan rofidnya, dengan cara sikapnya yang menentang, kemudian ajarannya yang rofid juga membenci sahabat Nabi dan sebagainya. Dialah orang yang pertama kali mengadakan maulid. Itu yang pertama kali mengadakan maulid. Jadi kemudian datang seorang Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir itu. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi
tidaklah kemudian melanjutkan pekerjaan kebiasaan-kebiasaan yang salah yang terjadi di Mesir, justru memerangi Fatimiyun itu gitu, dan tidak menjalankan tradisi mereka, meniadakan karena dianggap mendukung yaitu acara-acara di luar Islam ketika itu. Tapi oleh generasi-generasi sesudahnya, Fatimiyun itu pemikiran Fatimiyun dikembangkan oleh mereka, dimulai dari Iran, terus dimulai sampai sekarang ini menjadi salah satu tradisi yang berkembang biak ya di seluruh dunia Islam. Apa ya, seolah-olah yang bermaulid itu adalah Islam gitu. Adalah penganut, yaitu pengamal ajaran Islam. Seolah-olah maulid itu adalah agama gitu ya. Jika tidak bermaulid tidak beragama. Yaitu pendapat yang kabur seperti ini terjadi di kalangan, pendapat yang kabur seperti ini merebak di kalangan umat Islam gitu. Merebak di kalangan umat Islam. Padahal kalau mau berpikir ya, kalau misalnya ala zakka misalnya, kalau zakka itu kalau kita lihat dia kan mengatakan, oh itu tokoh Wahabi misalnya, apa salah satu tokoh Wahabi bermaulid. Apa ya? Itu nggak berlaku di dalam pemahaman Islam. Nggak ada yang begitu jadi landasan. Jangan apa seperti anak-anak itu zakka. Zakka kadang-kadang seperti anak-anak saja di dalam berhujjah gitu. Kalau kemudian ajaran Islam itu ditempelkan kepada ulama-ulama rival yang kebetulan membolehkan, itu salah besar gitu. Kalau di dalam manhaj salaf itu kan sudah dikatakan, salaf itu bukan mazhab tapi manhaj. Berbeda antara mazhab dan manhaj itu. Kalau manhaj itu membolehkan orang lain berbeda dengan siapa saja, dengan gurunya juga boleh, sebagaimana terjadinya pemikiran di kalangan Imam Abu Hanifah atau yang dikenal dengan Hanafiyah ya. Kemudian di kalangan Malikiyah, di kalangan Syafi'iyah, di kalangan Hambaliyah. Ketika memandang Imam Syafi'i ada yang menggunakan manhaj sehingga terjadi perbedaan. Yaitu ketika menatap Imam Syafi'i, terjadi perbedaan ketika menatap Imam Ahmad bin Hanbal, terjadi perbedaan ketika menatap Imam Malik, terjadi perbedaan ketika menatap Imam Abu Hanifah. Itu di kalangan pengikut-pengikutnya masing-masing. Namanya itu manhaj. Nah, itu Anda pahami di situ dulu tentang maulid ini ya. Misalnya ada salafi berbeda dengan salafi yang satunya. Itu manhaj namanya, metode. Tidak harus sama di kalangan salafi itu. Berbeda dengan penganut mazhab, harus sama itu. Jadi Anda itu salah besar ketika ada orang maulid dibenturkan dengan Wahabi misalnya, yang menganggap bahwa maulid tidak bid'ah. Bukan di kalangan Wahabi ya, di kalangan jauh sebelum Wahabi. Di kalangan pemahaman Ibnu Taimiyah itu kan ada dua pendapat yang seolah-olah saling bertentangan antara satu dan lain. Sebelum itu juga banyak yang berpendapat di kalangan Hambaliyah gitu. Bagaimana? Jadi sekarang pengertian maulid itu tidak bisa dibentur-benturkan dengan tokoh itu. Sama halnya Anda akan mengatakan bahwa agama itu harus mengikuti tokoh. Itu beda, itu sudah beda jauh di dalam memahami agama Islam. Ini yang saya lihat dari zakka itu. Barangkali pengertiannya begitu tentang maulid Nabi ya. Tidak harus dibentur-benturkan. Yang jelas kalau kita melihat di setiap pemahaman tentang maulid itu, karena memang terjadi iklim di dalam tubuh umat Islam, perubahan besar-besaran yang ingin mengarahkan Islam kepada
zaman tertentu di mana zaman itu ada perubahan, maka Islam itu harus berubah. Ada yang begitu cara berfikirnya. Jadi bukan zamannya yang dirubah, tapi Islamnya yang dirubah. Jadi ini ibarat ada segerombolan maling misalnya itu ya, segerombolan rampok itu. Bukan kemudian orang yang baik yang ditangkap itu yang harus dicontoh oleh rampoknya, tapi bagaimana mengikuti sifat-sifat para perampok dan para maling itu gitu. Jadi ibaratnya seperti itu kalau mau diimsalkan, diibaratkan. Jadi bukanlah kemudian Islam itu harus berkembang sesuai dengan zamannya, tapi Islam itu harus mempengaruhi zaman. Bayangkan kalau Islam harus sesuai dengan zaman, nabi-nabi tidak seperti itu. Beribu-ribu tahun nabi-nabi seluruhnya itu berdakwah sesuai dengan jukla yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada para nabi itu. Jadi para nabi, bukan kemudian umat merubah ajaran nabi dan mengunggulkan umat, membenarkan umat sebagai orang yang tidak bersalah, tapi orang yang kreatif gitu. Ini kan salah, ini konyol sebenarnya pemahaman seperti ini. Jadi kalau cara berpikir Islam, umat Islam seperti ini itu mundur. Apa bedanya dengan kaum jahiliyah dahulu kala ya, yang berpikir ingin bebas dari belenggu syariat dan berpikir agama harus sesuai dengan agama mereka. Kata musyrikin misalnya, kata musyrikin. Coba kalau kita lihat dulu itu di dalam dunia musyrikin ada nama-namanya Abdullah. Abdullah bin Abi Umayyah itu. Itu Abdullah bin, banyak namanya Abdullah itu. Itu menandakan di zaman musyrikin dahulu kala, di zaman musyrikin dahulu kala, Allah sudah sangat dikenal. Jadi Allah itu sudah sangat dikenal. Mereka menamakan Abdullah. Banyak kaum Abdullah di zaman kaum musyrikin itu. Tapi mereka tidak beragama Islam, beragama musyrikin, bahkan mati dalam keadaan musyrik. Orang yang mendatangi paman Nabi, yaitu Abu Talib, ketika diajak bersyahadat oleh Nabi, yaitu namanya Abdullah bin Umayyah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah ini musyrikin gitu. Apanya yang tertarik? Nama Abdullah menunjukkan memang pada waktu itu orang-orang musyrikin itu sangat mengenal Allah, bukan tidak kenal Allah. Disebut musyrikin bukan tidak kenal Allah, sangat kenal Allah. Tapi mereka dalam paradigma agamanya, dia tentunya menyamakan harus apa ya, di dalam beribadah kepada Allah harus ada media. Nah, mediasinya yaitu tadi berhala-berhala. Bahkan disebut yuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuannya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dengan berhala-berhala itu. Itu sebabnya mereka disebut musyrikin. Bukan mereka itu meninggalkan Allah, salah itu. Dan mereka meyakini kalau Allah itu menciptakan. Tidak ada orang-orang musyrikin itu yang meyakini bahwa yang menciptakan manusia itu adalah patung. Nggak ada itu. Orang-orang musyrikin itu yakin semua yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Mengapa kemudian mereka masuk dalam kategori musyrik? Kategori musyrik yaitu karena dikatakan tadi, karena mereka menyekutukan Allah di dalam ibadahnya ketika dia beribadah. Di luar ibadah dia itu meyakini, ini mungkin yang tidak dipahami oleh kelompok, makanya disebut rububiyah dalam hal penciptaan.
Ya, mereka itu meyakini. Coba kalau kita baca di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang arahnya itu ke sana. Qul man khalaqas samawati wal ard. Muhammad, tanya kepada mereka itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi gitu. Fayaqulunallah. Mereka semua pasti menjawab Allah. Ada lagi kalimat fayaqulannallah. Mereka pasti itu menyebut Allah gitu. Itu kalau kita lihat semuanya Allah, itu keyakinan mereka tentang penciptaan. Tetapi ketika mereka beribadah kepada Allah, tidak murni ibadah. Ketika mereka beribadah kepada Allah, itulah yang kemudian melakukan kesirikan-kesirikan. Artinya inilah yang disebut dengan istilah uluhiyah. Uluhiyahnya dilanggar oleh mereka, tidak lagi mengilahkan kepada Allah, ditambah-tambah dengan media. Ya. Kalaupun dilihat dalam berbagai tafsir, pengertian uluhiyah dan rububiyah itu ada. Juga disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan di dalam tafsir At-Tabari. Pengertian uluhiyah itu ada. Itu apa makna uluhiyah? Bukan Wahabi. Ulama-ulama dahulu juga di kalangan akidah itu sekelas At-Tahawi sudah membicarakan tentang uluhiyah. Itu barangkali ini ya yang banyak tidak dipahami oleh umat Islam berkaitan dengan yaitu yang disampaikan oleh ulama-ulama berkaitan dengan maulid ya, terkait dengan maulid tadi ya. Intinya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang merebak di seluruh dunia Islam. Jelas bukan warisan Islam yang baik gitu ya. Yang disebut warisan Islam kalau itu lahir bersamaan dengan lahirnya Islam. Tidaklah kemudian ada inovasi yang disebut bid'ah itu dari kalangan dari kalangan inovatif ya, mereka melakukan inovasi terhadap agamanya yang disebut dengan mubtadi tadi di kalangan ahlul bid kalangan ahlul bid'ah itu. Jadi intinya Nabi itu tidak pernah merayakan maulid Nabi gitu. Para sahabat tidak pernah merayakan maulid Nabi. Para tabi'in tidak pernah merayakan maulid Nabi. Kalau kemudian dibanding-bandingkan, coba lebih banyak mana yang merayakan maulid Nabi dengan yang tidak merayakan maulid Nabi, dibandingkan dengan sekarang. Wong nabinya itu tidak pernah maulidan loh. Kemudian para sahabat tidak pernah maulidan, para tabi'in tidak pernah maulidan. Nah coba di situ imam yang 4 saja tidak pernah maulidan, kalian ikut siapa gitu. Barangkali itu dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.